Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam gelapnya malam, ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Ketika cahaya meredup dan dunia terlelap, misteri mulai bermunculan. Dari cerita-cerita tak kasat mata, hingga kejadian yang tak dapat dijelaskan. Semua akan kita telusuri bersama. Selamat datang di Cahaya Malam. Malam itu, ombak pantai selatan menghempas dengan gemuruh, seolah menyanyikan lagu rahasia bagi mereka yang bisa mendengarnya. Langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi oleh bulan sabit yang redup. Di sebuah kamar di istana tampak siring, Presiden Soekarno duduk bersila, matanya terpejam, tenggelam dalam samadi. Hatinya bergetar oleh energi yang tidak kasat mata, seakan ada sesuatu yang menunggu di batas antara dunia nyata dan gaib. Lalu, angin laut berdesir di dalam ruang sunyi itu. Aroma melati merebak, lembut tapi menusuk. Perlahan, di hadapannya muncul sosok wanita berbalut kain hijau, dengan mahkota emas yang berkilauan. Kulitnya pucat namun bersinar, matanya tajam namun penuh kelembutan. Dialah Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Soekarno. Suaranya mengalun seperti nyanyian ombak. Soekarno membuka matanya dan tersenyum tipis. "Nyai, aku tahu kau akan datang," katanya mantap. "Kau lelaki yang penuh api. Api yang ingin mengobarkan kejayaan negeri ini. Aku menyukai keberanianmu," bisik Nyai Roro Kidul. Jemarinya yang dingin menyentuh tangan Soekarno. Mereka bertukar tatap, seolah memahami satu sama lain tanpa perlu berkata banyak. Konon, sudah lama Soekarno menjalin hubungan gaib dengan Nyai Roro Kidul. Setiap kali ia berada di pesisir selatan, setiap kali ia bersemedi, ada bisikan yang datang, ada energi yang merasuk ke dalam jiwanya. "Negeri ini butuh penjaga, butuh perlindungan," ucap Soekarno. "Aku telah melindungi tanah ini sejak lama," jawab Sang Ratu Laut. "Dan aku akan terus melakukannya, selama engkau setia pada janji kita." Soekarno mengangguk. Ia paham, ikatan ini bukan sekadar kisah cinta biasa. Ini adalah perjanjian gaib antara pemimpin dunia fana dan penguasa alam gaib. Dengan Nyai Roro Kidul di sisinya, ia merasa lebih kuat, lebih yakin untuk membawa Indonesia menuju kejayaan. Malam itu, ombak terus bergulung. Di batas antara dunia manusia dan dunia roh, cinta mereka abadi, mengikat sejarah dengan misteri yang tak terungkapkan. Malam bergulir semakin larut, tetapi di antara mereka, waktu seolah tak lagi bermakna. Soekarno menatap mata Nyai Roro Kidul, menemukan lautan yang dalam, penuh rahasia. "Aku telah menepati janjiku, Nyai," ucap Soekarno. "Aku menjaga negeri ini, membangkitkan semangat rakyat, membangun kejayaan dari tanah yang dulu terpecah belah." Nyai Roro Kidul tersenyum samar, tetapi di balik senyumnya tersirat sesuatu yang belum terucap. "Benar, kau telah melangkah jauh, tetapi ingatlah, setiap kekuasaan ada batasnya. Setiap kejayaan bisa runtuh jika kesetiaanmu goyah." Soekarno menghela napas, memahami makna tersembunyi di balik kata-kata itu. Di puncak kekuasaannya, ia bukan hanya menghadapi lawan politik dan intrik dunia nyata, tetapi juga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia fana. "Kau meragukanku?" tanyanya, suaranya tetap tenang. "Bukan meragukan," bisik Nyai Roro Kidul. "Aku hanya mengingatkan. Ombak selalu setia pada pantai, tapi pantai bisa terkikis oleh waktu. Kau manusia, Soekarno. Seberapa kuat pun kau, takdir tetaplah milik semesta." Soekarno terdiam. Ia tahu, kejatuhan selalu mengintai setiap pemimpin besar. Namun, dengan Nyai Roro Kidul di sisinya, ia merasa masih bisa menantang takdir, setidaknya untuk sementara waktu. Sang Ratu Laut perlahan bangkit. "Aku akan selalu ada di sini, di batas cakrawala dan lautan. Saat kau memanggil, aku akan datang. Tapi ingat, jangan pernah melupakan siapa dirimu dan dari mana kekuatanmu berasal." Ombak menggulung lebih kencang, seakan membisikkan pesan yang hanya mereka berdua yang mengerti. Soekarno menutup matanya sejenak, meresapi pertemuan yang singkat namun bermakna ini. Saat ia membukanya kembali, Nyai Roro Kidul telah menghilang, meninggalkan jejak harum melati dan desiran ombak yang seakan berjanji akan kembali. Di luar sana, sejarah terus bergerak. Dan cinta gaib mereka tetap abadi,
terjalin di antara takdir negeri ini, tahun demi tahun berlalu. Soekarno semakin tenggelam dalam dinamika politik yang penuh intrik. Lawan-lawan politiknya semakin kuat, tekanan dari dalam dan luar negeri kian menghimpit. Namun, setiap kali ia merasa beban itu terlalu berat, ia selalu kembali ke Laut Selatan, tempat di mana ia bisa merasakan kehadiran Nyai Roro Kidul. Suatu malam, saat angin laut berhembus dingin dan ombak menggulung dengan liar, Soekarno berdiri di tepi pantai, tatapannya jauh ke cakrawala. Ia tahu, ia sedang dipanggil. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke sebuah villa di pesisir, tempat ia sering bermeditasi. Begitu ia masuk, aroma melati langsung menyergap. Udara di ruangan itu terasa lebih berat, lebih pekat oleh kehadiran yang tak terlihat. Kemudian, di hadapannya, kabut hijau berputar perlahan, membentuk sosok anggun yang begitu dikenalinya. "Nyai." Soekarno berbisik. Nyai Roro Kidul berdiri di sana, keanggunannya tetap abadi, tetapi kali ini ada kesedihan di matanya. "Soekarno, waktumu hampir habis." Soekarno mengepalkan tangannya. "Aku masih punya mimpi untuk negeri ini, Nyai. Aku masih ingin melihat Indonesia berdiri megah seperti yang kita impikan." Nyai Roro Kidul menggeleng perlahan. "Kau telah berusaha. Tapi ingatlah, Soekarno, setiap pemimpin besar memiliki masanya. Dan masamu kini di ujung senja." Hati Soekarno bergetar. Ia tahu apa yang dimaksud Nyai Roro Kidul. Gerakan politik yang menentangnya semakin kuat, sahabat menjadi musuh, dan kepercayaan yang dulu teguh kini mulai luntur. "Aku tak ingin pergi dengan cara seperti ini," katanya lirih. Nyai Roro Kidul melangkah mendekat, menyentuh pundaknya dengan kelembutan yang dingin. "Kau adalah manusia, dan manusia terikat oleh waktu. Tapi ingat, rohmu tetap hidup dalam tanah ini, dalam lautan ini. Kau akan selalu menjadi bagian dari negeri ini, selama rakyat masih mengingat namamu." Soekarno menunduk. Dalam dirinya, ada perlawanan, ada keinginan untuk tetap bertahan. Tapi ia juga tahu, Nyai Roro Kidul tak pernah berbohong. Malam itu, mereka duduk berdampingan, berbicara tanpa kata, berbagi kesunyian yang hanya mereka pahami. Hingga fajar hampir menyingsing, Nyai Roro Kidul berdiri, menatap Soekarno untuk terakhir kalinya dalam pertemuan itu. "Jika waktumu tiba, panggil aku. Aku akan menjemputmu di batas antara dunia." Dan dengan hembusan angin laut yang kencang, ia menghilang, meninggalkan Soekarno dalam keheningan. Beberapa waktu kemudian, sejarah mencatat kejatuhan Soekarno. Ia dijatuhkan dari tahtanya, diasingkan, dan perlahan dilupakan. Namun, dalam sunyi pengasingannya, orang-orang mengatakan bahwa kadang-kadang, saat malam tertentu, terdengar desiran ombak yang berbeda di kejauhan. Mungkin itu hanya angin. Atau mungkin, itu adalah suara janji yang tak pernah benar-benar pudar, antara seorang pemimpin dan Ratu Laut Selatan yang telah mengikat takdir mereka dalam kisah yang abadi. Hari-hari Soekarno di pengasingan terasa panjang dan sunyi. Di Wisma Yaso, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya, ia sering duduk termenung di beranda, menatap jauh seakan mendengar panggilan yang hanya bisa ia rasakan. Di dalam dirinya, ada kelelahan yang tak hanya fisik, tetapi juga jiwa. Ia telah memberi segalanya untuk negeri ini, mimpi, tenaga, bahkan mungkin hidupnya sendiri. Namun kini, ia hanya seorang pria tua yang ditinggalkan sejarah, menunggu akhir yang tak bisa ia hindari. Suatu malam, saat hujan rintik turun, Soekarno merasa dadanya sesak. Nafasnya berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekannya. Pelan, ia menutup matanya, membiarkan pikirannya melayang ke tempat yang lebih tenang. Dan di saat itu juga, suara lembut yang telah lama ia nantikan terdengar. "Soekarno." Ia membuka mata dalam dunia yang berbeda. Tidak ada dinding-dinding pengasingan, tidak ada penjagaan ketat. Ia berdiri di tepi pantai, dengan ombak yang berkilauan di bawah sinar bulan. Di sana, sosok anggun dengan balutan hijau berdiri menunggunya. "Nyai Roro Kidul, sama cantiknya seperti malam-malam dulu. Kau datang." Soekarno berbisik, suaranya mengandung kelegaan yang dalam. "Aku telah berjanji, bukan?" Nyai Roro Kidul tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. "Waktumu sudah tiba." Soekarno menghela napas panjang.
Ia tahu ini bukan sekadar mimpi, bukan sekadar hayalan seorang pria tua. Ini adalah panggilan terakhirnya. Apa aku telah gagal, Nyai? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Nyai Roro Kidul mendekat, jemarinya yang dingin menyentuh wajah Soekarno dengan lembut. Kau telah menjadi bagian dari sejarah. Kau telah berjuang dengan segenap jiwamu. Kekalahan dalam dunia manusia bukanlah akhir segalanya. Soekarno menatapnya, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, apa ini saatnya aku pergi bersamamu? Nyai Roro Kidul tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangannya. Soekarno menatap tangan itu sejenak, lalu dengan tenang, ia meraihnya. Ombak bergulung, angin laut menerpa dengan lembut, dan dunia di sekelilingnya mulai memudar. Di dunia nyata, pagi menjelang di Wisma Yaso. Para penjaga menemukan tubuh Soekarno terbujur kaku di ranjangnya, wajahnya tenang, seolah sedang bermimpi indah. Di kejauhan, di batas cakrawala Laut Selatan, ombak berbisik lebih lembut dari biasanya, seakan menyanyikan lagu perpisahan bagi seorang pemimpin yang akhirnya menemukan kedamaiannya. Dan di suatu tempat, di dunia yang tak bisa dilihat manusia biasa, Soekarno berjalan berdampingan dengan Nyai Roro Kidul, menuju kerajaan abadi yang telah menantinya sejak lama. Saat Soekarno melangkah bersama Nyai Roro Kidul, dunia di sekitar mereka berubah. Langit menjadi hijau kebiruan, seperti lautan tanpa batas. Ombak bergulung dengan tenang, membawa mereka ke istana megah yang berdiri di dasar samudra, terbuat dari batu giok dan emas, berpendar dalam cahaya mistis. Selamat datang di kerajaanku, Soekarno, ujar Nyai Roro Kidul dengan lembut. Soekarno memandang sekeliling. Keindahan itu tak tertandingi, jauh lebih megah dari istana manapun yang pernah ia bangun di dunia manusia. Tapi di balik keindahan itu, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam, ketenangan yang tak pernah ia rasakan selama hidupnya. Apakah ini akhir perjalananku? Tanyanya, menatap sang ratu dengan penuh makna. Nyai Roro Kidul tersenyum. Tidak ada akhir bagi mereka yang telah menulis sejarah. Kau akan selalu hidup dalam ingatan, dalam jiwa negeri ini. Tetapi di sini, kau terbebas dari beban dunia fana. Soekarno terdiam. Ia merasa ringan, seolah semua luka, pengkhianatan, dan kesedihan yang ia alami selama hidupnya telah larut bersama ombak. Namun, jauh di atas sana, di dunia manusia, namanya masih bergetar dalam ingatan rakyatnya. Ada yang mencintainya, ada yang membencinya, tapi tidak ada yang bisa menghapus jejaknya dari sejarah. Di antara riak ombak, suara Nyai Roro Kidul kembali terdengar. Kau telah memenuhi takdirmu di dunia manusia. Sekarang, kau bisa memilih. Apakah kau ingin berdiam di sini, menjadi bagian dari lautan abadi? Atau kau ingin kembali, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai roh yang akan terus menjaga negeri ini? Soekarno menatap mata sang ratu, lalu tersenyum. Aku tidak bisa diam, Nyai. Aku lahir untuk negeri ini, dan aku ingin tetap ada, walau tanpa tubuh manusia. Nyai Roro Kidul mengangguk pelan, seolah telah mengetahui jawabannya sejak awal. Kalau begitu, kau akan menjadi angin yang berbisik di telinga para pemimpin, menjadi ombak yang mengingatkan mereka akan janji-janji yang mereka buat. Kau akan tetap ada, meski tak terlihat. Soekarno menghela napas panjang, lalu menatap cakrawala untuk terakhir kalinya sebagai manusia. Ia tahu, di dunia manusia, tubuhnya telah ditinggalkan. Tapi jiwanya tetap hidup, menjadi bagian dari tanah dan laut yang ia cintai. Dan saat ombak terakhir menggulung, Soekarno menghilang dalam bisikan angin dan gemuruh samudra. Sejak saat itu, di setiap pantai selatan Nusantara, saat angin berdesir di antara nyiur, saat ombak bergulung lebih keras dari biasanya, ada yang percaya bahwa itu bukan sekadar alam yang berbicara. Itu adalah suara Soekarno, yang tak pernah benar-benar pergi, menjaga negeri ini bersama Sang Ratu Laut Selatan, dalam cinta dan sumpah yang abadi tahun-tahun berlalu, tetapi legenda Soekarno dan Nyai Roro Kidul tetap hidup dalam bisikan ombak dan angin yang menyapu pantai selatan. Para nelayan yang berlayar di lautan sering mengaku mendengar suara samar di antara deburan ombak, suara yang menyerupai pidato penuh semangat, seperti yang dulu disampaikan oleh sang proklamator. Di istana bawah laut, Soekarno tidak lagi berbentuk manusia seperti dulu. Ia kini adalah sosok roh yang bercahaya, berdiri di sisi Nyai Roro Kidul sebagai penjaga tak kasat mata. Dari sana,
Ia melihat dunia manusia bergerak maju. Pemimpin-pemimpin baru datang dan pergi, tetapi semangat perjuangan yang ia tanamkan tetap berakar dalam jiwa rakyatnya. Suatu malam, di pesisir Parangtritis, seorang pemuda bersemedi di tepi pantai. Matanya terpejam, tubuhnya dihantam angin laut yang kencang, tetapi ia tetap diam, tenggelam dalam doa dan renungan. Tiba-tiba, ombak yang tadinya tenang berubah liar, seolah menjawab panggilannya. Dari dalam kabut yang terbentuk di atas permukaan laut, muncul sosok berbalut hijau, anggun dan berwibawa. Di sampingnya, samar-samar tampak bayangan seorang pria berjas putih dengan sorot mata tajam. Nyai Roro Kidul berbicara lebih dulu. "Mengapa kau memanggil kami?" Pemuda itu menggigil, tetapi ia tidak takut. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Aku ingin tahu apakah negeri ini masih memiliki harapan." Nyai Roro Kidul menatap bayangan di sampingnya. Soekarno, dalam wujud rohnya, tersenyum tipis. Ia menatap pemuda itu dengan penuh arti. Harapan tidak pernah mati. Suara Soekarno terdengar seperti angin yang berbisik. Selama masih ada yang berjuang, selama masih ada yang mencintai negeri ini, harapan akan selalu ada. Pemuda itu menundukkan kepala, memahami pesan itu dalam hatinya. Saat ia mengangkat wajahnya kembali, kabut telah menghilang, dan ombak kembali tenang. Di dunia yang tak terlihat oleh manusia biasa, Soekarno dan Nyai Roro Kidul berdiri berdampingan, mengawasi negeri yang mereka cintai. Karena cinta mereka bukan sekadar kisah asmara gaib, tetapi sebuah sumpah yang mengikat jiwa mereka dengan tanah, laut, dan rakyat yang akan terus mereka lindungi. Dan hingga hari ini, setiap kali ombak di pantai selatan menggulung lebih keras, ada yang percaya bahwa itu bukan sekadar gejala alam. Itu adalah tanda bahwa mereka masih ada, mengawasi, mengingatkan, dan menjaga takdir negeri ini. Tahun demi tahun berlalu, dunia manusia terus bergerak, tetapi di balik tirai yang tak terlihat, Soekarno dan Nyai Roro Kidul tetap mengawasi. Di setiap pesisir selatan, di setiap gelombang yang menerpa karang, ada bisikan mereka, mengingatkan para pemimpin agar tak melupakan janji mereka kepada rakyat. Namun, zaman berubah. Kekuasaan berganti. Tidak semua pemimpin mendengar suara itu, tidak semua memahami tanda-tanda yang diberikan. Suatu malam, angin di pantai Parangkusumo berembus lebih kencang dari biasanya. Ombak menggulung dengan ganas, seakan marah kepada dunia manusia. Di kejauhan, seorang pria tua dengan sorban putih berdiri di tepi pantai. Ia adalah seorang spiritualis yang telah lama mendengar legenda tentang Nyai Roro Kidul dan Soekarno. Dengan hati-hati, ia duduk bersila di atas pasir, memejamkan mata, mencoba menangkap suara-suara dari dunia lain. Tak lama, udara di sekitarnya berubah. Aroma melati menyeruak. Dari kabut yang menggantung di atas lautan, muncullah sosok perempuan dengan balutan hijau, di sampingnya berdiri sosok pria berjas putih dengan sorot mata penuh wibawa. "Nyai Roro Kidul, Bung Karno," bisik pria tua itu. "Kau telah memanggil kami." Suara Nyai Roro Kidul mengalun lembut, tetapi penuh wibawa. Pria tua itu mengangguk. Lalu dengan suara lirih ia bertanya, "Negeri ini, apakah masih dalam lindungan kalian?" Soekarno menatapnya lama, lalu berkata, "Kami selalu ada. Tapi negeri ini bukan hanya milik kami. Ia milik rakyatnya, milik mereka yang berani berdiri dan berjuang." Pria tua itu menghela napas. Tapi pemimpin-pemimpin saat ini semakin lupa, mereka mengabaikan jeritan rakyat. Nyai Roro Kidul menatap Soekarno, seolah meminta jawabannya. Soekarno terdiam sejenak, lalu dengan suara yang bergema dalam angin malam, ia berkata, "Jika mereka lupa, maka rakyat yang harus mengingatkan. Jika mereka lalai, maka angin dan ombak yang akan berbicara. Negeri ini tak akan jatuh selama masih ada yang mencintainya dengan tulus." Pria tua itu menunduk dalam, lalu ketika ia mengangkat wajahnya kembali, kabut mulai memudar. Sosok Nyai Roro Kidul dan Soekarno perlahan menghilang, meninggalkan hanya jejak aroma melati dan desiran ombak yang bergemuruh. Di kejauhan, angin semakin kencang, menyapu pantai dengan bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mau mendengar. Bisikan yang mengingatkan bahwa sumpah itu belum usai, bahwa ada janji yang masih harus ditepati. Dan di Laut Selatan, Soekarno tetap berdiri di sisi Nyai Roro Kidul, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai roh yang tak akan pernah berhenti menjaga negeri yang ia cintai.
Tahun-tahun berlalu, dan meskipun dunia manusia terus berubah, roh Soekarno tetap bersemayam di Laut Selatan, berdampingan dengan Nyai Roro Kidul. Ia bukan lagi sosok yang terikat oleh jasad atau politik duniawi, tetapi ia masih merasakan denyut nadi tanah airnya. Setiap kali rakyat berteriak meminta keadilan, setiap kali negeri ini bergetar oleh ketidakadilan, gelombang Laut Selatan bergejolak lebih kuat, seakan marah, seakan mengingatkan. Pada suatu malam bulan purnama, seorang pemuda berambut ikal berdiri di bibir pantai Pelabuhan Ratu. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang anak muda yang kecewa melihat negaranya dikuasai oleh mereka yang lupa akan janji kemerdekaan. Ia datang ke pantai itu bukan untuk mencari hiburan, melainkan untuk mencari jawaban. Dengan berani, ia melangkah ke air, membiarkan ombak menyentuh kakinya. Lalu, dengan suara yang hampir tenggelam oleh deburan laut, ia berkata, "Jika kau masih ada, jika kau masih menjaga negeri ini, beri aku tanda." Langit yang tadinya cerah tiba-tiba diselimuti awan kelabu. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan di sekitar pantai meliuk liar. Dari kejauhan, ombak menggulung lebih besar, tetapi anehnya, air tidak menyentuh pemuda itu lebih jauh. Seakan lautan mendengarkan. Kemudian, dari dalam kabut yang perlahan muncul di atas permukaan air, tampak sosok yang telah lama menjadi legenda. Nyai Roro Kidul berdiri dengan gaun hijau berkilauan, dan di sampingnya, tampak bayangan seorang pria dengan jas putih dan peci hitam. Pemuda itu menahan napas. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Nyai Roro Kidul menatapnya dengan mata yang tajam namun lembut. "Apa yang kau cari, anak muda?" Pemuda itu menggenggam tangannya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku ingin tahu, apakah negeri ini masih bisa diselamatkan?" Sosok di samping Nyai Roro Kidul melangkah maju. Soekarno, dalam wujud roh yang bercahaya, menatap pemuda itu dengan sorot mata yang begitu dikenalnya, mata seorang pemimpin yang dulu mencintai bangsanya lebih dari dirinya sendiri. Negeri ini tidak pernah mati. Suara Soekarno bergema seperti angin yang berdesir di telinga. Yang mati adalah semangat mereka yang memilih diam. Pemuda itu menelan ludah, merasakan sesuatu yang menggetarkan jiwanya. Nyai Roro Kidul menambahkan, "Kami bisa menjaga, kami bisa mengingatkan. Tapi yang menentukan masa depan negeri ini adalah mereka yang masih hidup di atas tanahnya." Pemuda itu menunduk, lalu berbisik, "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Soekarno tersenyum tipis. "Berjuang. Dengan caramu sendiri. Dengan ilmu, dengan kata-kata, dengan perbuatan. Jangan menunggu datangnya pemimpin besar, jadilah bagian dari kebangkitan." Angin kembali berhembus kencang, dan ketika pemuda itu mengangkat wajahnya, sosok mereka telah menghilang. Yang tersisa hanyalah deburan ombak yang kembali tenang dan aroma melati yang samar-samar menguar di udara. Malam itu, pemuda itu pulang dengan hati yang berbeda. Tahun-tahun berlalu, dan seperti air yang terus mengalir, zaman pun terus berganti. Namun, setiap pergantian pemimpin, setiap gejolak yang mengguncang negeri, selalu terasa ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang menjaga keseimbangan tak kasat mata. Di berbagai pelosok negeri, legenda tentang pertemuan gaib Soekarno dan Nyai Roro Kidul terus diceritakan. Para pemimpin yang memahami sejarah selalu berhati-hati saat mengunjungi pantai selatan, sementara mereka yang angkuh dan serakah terkadang menemui kejadian ganjil yang sulit dijelaskan. Sampai pada suatu hari, seorang pejabat tinggi yang dikenal ambisius dan haus kekuasaan datang ke Pelabuhan Ratu. Ia menganggap kisah Nyai Roro Kidul hanyalah mitos, tak lebih dari dongeng rakyat yang digunakan untuk menakut-nakuti mereka yang lemah. Dengan penuh kesombongan, ia berdiri di atas tebing karang, menantang lautan seakan ia adalah penguasa segalanya. "Aku tidak takut pada roh atau legenda. Jika memang ada kekuatan di laut ini, tunjukkan padaku," serunya lantang. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah kelam. Angin bertiup kencang, membawa aroma melati yang menusuk. Ombak yang tadinya tenang mendadak bergulung dengan liar, menghantam tebing dengan suara menggelegar. Tiba-tiba, dari kabut yang muncul di atas permukaan laut, sosok Nyai Roro Kidul muncul dengan anggun, tetapi kali ini sorot matanya tajam dan dingin. Di sampingnya, tampak bayangan Soekarno, berdiri tegak dengan mata penuh ketegasan. Pejabat itu tersentak, tubuhnya membeku. Seluruh keberanian yang tadi ia tunjukkan seketika lenyap.
Nyai Roro Kidul menatapnya dalam, suaranya bergema di antara deru ombak. Kekuasaan bukan untuk disombongkan. Negeri ini bukan milik segelintir orang, tetapi milik mereka yang mencintainya dengan tulus. Soekarno menambahkan, suaranya penuh wibawa, kau bisa memanipulasi hukum manusia, tetapi tidak dengan hukum alam dan hukum rakyat. Jangan lupa bahwa kekuasaan sejati berasal dari kepercayaan, bukan ketakutan. Pejabat itu jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Ia ingin berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Nyai Roro Kidul melangkah mendekat, lalu berbisik, pergilah, sebelum laut menelan kesombonganmu. Seakan mendengar perintah itu, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, hampir mendorong tubuh pejabat itu ke tepi jurang. Dengan sisa kekuatannya, ia merangkak menjauh, lalu berlari meninggalkan pantai tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, pejabat tersebut menghilang dari panggung politik. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya, tetapi mereka yang mendengar kisahnya percaya bahwa ia telah melihat sesuatu yang tak seharusnya ia tantang. Dan di Laut Selatan, Soekarno dan Nyai Roro Kidul tetap berjaga, menjadi penjaga tak kasat mata negeri ini. Karena selama masih ada keserakahan yang mengancam keseimbangan negeri, mereka akan selalu hadir, bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada sumpah yang harus ditepati, ada negeri yang harus dijaga. Dan bagi mereka yang mendengar angin berdesir di pantai selatan, mungkin itu bukan sekadar suara alam. Mungkin itu adalah bisikan sejarah, mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Tahun-tahun terus berlalu, tetapi legenda Soekarno dan Nyai Roro Kidul tetap berbisik di antara gelombang Laut Selatan. Mereka yang memahami tanda-tanda alam tahu bahwa negeri ini selalu diawasi, dijaga oleh kekuatan yang tak kasat mata, tetapi nyata dalam setiap peristiwa yang mengguncang tanah air. Di balik hiruk-pikuk dunia modern, di antara gedung-gedung tinggi dan suara-suara propaganda yang menggema di layar kaca, masih ada mereka yang mencari jawaban di tempat-tempat sunyi. Salah satunya adalah seorang perempuan muda bernama Sita. Sita bukan politikus, bukan pejabat, bukan siapa-siapa di mata dunia. Ia hanyalah seorang aktivis yang lelah melihat ketidakadilan yang semakin merajalela. Ia merasa perjuangannya tak berarti, suaranya tenggelam di antara kebisingan dunia yang dikuasai oleh mereka yang berkuasa. Dalam keputusasaan, ia datang ke pantai Parangkusumo pada suatu malam, berharap menemukan ketenangan. Di bibir pantai, ia duduk bersila, membiarkan pasir dingin menyentuh kulitnya, membiarkan angin laut membelai wajahnya yang lelah. Jika kau benar-benar masih ada, jika kau masih menjaga negeri ini, beri aku petunjuk, bisiknya ke arah laut. Langit yang tadinya cerah perlahan berubah. Awan tipis mulai berkumpul, dan angin bertiup lebih kencang. Di kejauhan, ombak membesar, seolah menjawab panggilan yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Kemudian, dari antara kabut yang muncul di atas permukaan laut, sosok Nyai Roro Kidul perlahan menampakkan diri, gaunnya berpendar dalam cahaya hijau yang lembut. Di sampingnya, berdiri bayangan seorang pria dengan jas putih dan peci hitam, sosok yang telah lama dikenali oleh rakyat negeri ini. Sita membelalakan mata. Dadanya berdebar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat yang begitu dalam. Nyai Roro Kidul menatapnya, suaranya lembut tetapi penuh makna. Apa yang kau cari, anak muda? Sita menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku sudah berjuang, sudah berbicara, tetapi dunia ini tak mau mendengar. Aku mulai merasa, tak ada gunanya. Soekarno menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Perjuangan bukan tentang didengar atau tidak. Perjuangan adalah tentang melakukan apa yang benar, meskipun dunia memilih untuk menutup telinga. Sita terdiam. Kata-kata itu menusuk ke dalam jiwanya. Nyai Roro Kidul melangkah maju, jemarinya yang dingin menyentuh bahu Sita. Kau adalah bagian dari negeri ini, sama seperti angin, sama seperti ombak. Kau adalah bagian dari gelombang yang tak akan berhenti bergerak. Soekarno menambahkan, suaranya bergema di antara deru lautan, jangan berhenti. Jangan menyerah. Negeri ini masih butuh mereka yang berani berbicara, meski suaranya kecil. Karena suara kecil yang benar akan lebih besar dari kebohongan yang diteriakkan ribuan orang. Air mata Sita akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tetapi karena ia merasa menemukan kembali arah yang sempat hilang.
Saat ia mengangkat wajahnya kembali, sosok Nyai Roro Kidul dan Soekarno telah menghilang. Angin perlahan mereda, ombak kembali tenang. Yang tersisa hanyalah bisikan laut dan aroma melati yang samar-samar masih menguar di udara. Malam itu, Sita pulang dengan semangat yang baru. Ia tahu bahwa perjuangan tak akan pernah mudah. Tetapi ia kini mengerti bahwa selama masih ada yang mencintai negeri ini dengan tulus, harapan tak akan pernah padam. Dan di Laut Selatan, Soekarno dan Nyai Roro Kidul tetap berjaga, bukan sebagai dewa, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai saksi dari mereka yang berani melangkah, meskipun jalannya gelap dan penuh rintangan. Karena selama masih ada yang berani berjuang, negeri ini tidak akan pernah benar-benar jatuh. Tahun demi tahun berlalu, dan kisah Soekarno serta Nyai Roro Kidul terus hidup dalam desiran angin dan gelombang Laut Selatan. Namun, negeri ini semakin berubah. Teknologi merajai kehidupan, kesadaran rakyat terkikis oleh kesenangan sesaat, dan mereka yang duduk di kursi kekuasaan semakin jauh dari nilai-nilai yang pernah diperjuangkan. Namun, seperti yang selalu terjadi, masih ada jiwa-jiwa yang gelisah, mereka yang merasakan ada sesuatu yang salah tetapi tak tahu harus berbuat apa. Salah satunya adalah seorang jurnalis muda bernama Aditya. Aditya telah lama menyaksikan bagaimana kebenaran dipelintir oleh mereka yang berkuasa. Ia melihat bagaimana berita bisa dibeli, bagaimana kebohongan dikemas rapi agar terlihat sebagai kebenaran. Setiap kali ia menulis tentang ketidakadilan, selalu ada ancaman yang datang.